Mau buat konten jualan, tinggal foto aja, terus taruh harga, posting deh. Tinggal kalau ada yang beli, ya tinggal DM aja, simple kan? Siapa nih yang kayak gini nih? Nggak sesimpel itu guys. Gini deh, aku ada kuis mendadak. Coba pilih antara dua video ini. Kalau kamu sebagai customer, kamu bakalan lebih tertarik dengan video yang mana? Nah, Badannya besar. And every time he leave me alone, kamu bisa banget komen di bawah ya jawabannya lebih tertarik yang mana. Tapi di sini aku duluan simpulkan dulu bahwasanya pastinya yang lebih tertarik yang ini. Ada penjelasan detail harga, terus ada perlihatkan tutup botolnya seperti apa, dan ada selling pointnya yaitu anti bocor gitu ya. Jadi dua video tadi adalah ilustrasi dari aku ya, perumpamaan aja ke teman-teman biar dapet gitu loh. Intinya konten itu sangat-sangat berpengaruh dengan penjualan. So, di video kali ini aku bakal jelasin step-step buat konten dari awal sampai akhir untuk jualan. So, simak terus video ini ya. Hai, selamat datang di channel Willis Berry, channel seputar dunia perkontenan. So, langsung aja ya. Pertama, sebelum kamu mulai buat konten, pastikan kamu udah menentukan needs dari tujuan konten kamu mau dikasih ke siapa. Karena kayak perumpamaan kalau kita ngomong ke orang random ya, kita ngomongnya menyampaikan bisnis nih misalnya. Tapi kita nggak mau tahu, intinya kita sampaikan aja ke semua orang. Padahal di sekelompok orang itu kan ada orang yang suka bisnis, ada orang yang nggak suka bisnis. Jadi kita harus bangun kolam kita dari awal, mengumpulkan target-target sesuai dengan yang kita tentukan dari awal. So, selengkapnya aku udah bahas cara-cara menentukan needs di video yang ini nih. Jadi sebelum kamu lanjut nonton ini, kamu bisa lihat dulu di video ini. Nah, kalau kamu udah nentukan needs-nya, kita lanjut ke step kedua, yaitu kita cari masalah dari target kita ini ada apa aja masalahnya. Misalnya nih, kita itu jual obat diet. Artinya masalah dari target kita itu kan mereka yang ingin kurus, mereka yang ingin segera transformasi, dan mereka bakalan tertarik melihat konten-konten yang membahas tentang masalah yang mereka pedulikan, ya kan? Seperti, oh si Anu dari berat badan segini menjadi segini gitu ya. Artinya kalau kita sering-sering share konten yang berkaitan dengan masalah-masalah dari target customer kita, nah mereka bakalan masuk ke kolam kita. Jadi start cari tahu apa aja masalah yang mereka hadapi. Dan aku juga ada share ke video yang ini cara cepat cari masalah dari needs audiens kita. So, pastikan kamu nonton video ini ya. Karena so pasti kalau misalnya aku jelasin semua di sini itu udah terlalu panjang banget. Oke. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan masalahnya, kita tetapkan target untuk permulaan minimal 1 hari 1 reels atau 1 video TikTok. Kemudian setelah sudah ada list masalahnya, kita mulai untuk buat kontennya. Nah, untuk buat konten ini sendiri, ada rumusnya gimana supaya konten kita bisa menarik dan bisa meningkatkan traffic ke dalam kolam kita. So, pasti rumus kontennya hook, story, dan offer. Nah, dari 3 poin rumus ini, yang paling penting, yang pertama kali dilihat oleh audiens, itu pastinya kan 3 detik pertama. Jadi 3 detik pertama ini sangat-sangat menentukan mereka tertarik dengan konten kita atau enggak. Mereka nonton lebih lanjut atau enggak. Dan memancing mereka komen atau enggak gitu. Semakin mereka engage dengan konten kita, artinya di sini semakin mereka lihat konten kita lebih lama, semakin mereka pencet like, semakin banyak yang komen, maka semakin FYP lah konten kita. Kuncinya di sana aja. Jadi pastikan 3 detik pertama ini mengandung kata-kata yang menjadi rangkuman kenapa mereka harus lanjut nonton konten kamu gitu. Yang benar-benar mengunggah rasa penasaran mereka. Contohnya seperti di konten yang satu ini aku buat untuk klien aku. Gara-gara dikirain ini tuh catokan rambut mini, jadi viral. Padahal bukan, ini tuh dari sini aku sengaja untuk mengundang rasa penasaran orang-orang. Hah, catokan rambut tapi semini itu gitu. Maksudnya ngapain? Orang penasaran dan kepo untuk melihat lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Jadi usahakan 3 detik pertama itu wajib yang mengundang rasa penasaran. Kemudian dari segi story-nya adalah penjelasan yang jelas,
singkat dan padat tentang hook yang tadi udah kita kasih tahu dari awal. Jangan sampai konten yang kita kasih itu jongnya, guys. Itu harus dihindari karena kalau misalnya langsung drop nih penonton yang nonton konten kita di detik yang kurang lebih sama, bisa aja nanti konten kita dianggap spamming atau nggak bagus dan ya view-nya jadi menurun. Nah, intinya di part story ini adalah penjelasan tentang kenapa mereka membutuhkan obat diet. Setelah mereka udah tahu mereka butuh dengan produk atau jasa kita, maka kita tawarkan. Kita adalah solusinya gitu. Jadi kita arahkan ke CS kita, hubungin profil kita di mana atau ke toko e-commerce kita ada di mana gitu loh. Nah, secara lengkap penjelasan hook story offer ini udah ada aku jelasin di video yang ini. Pastikan kalian nonton dulu video yang satu ini. Oke? Nah, selanjutnya adalah content mapping. Ini dari Senin sampai Minggu nih, kita buat kategori kontennya. Kita masih pakai contoh kasus yang sama ya. Contohnya jualan produk obat diet. Jadi misalnya hari Senin itu adalah konten edukasi seputar diet. Selasa konten fun fact tentang diet. Kemudian Rabu, karena Senin Selasa ini konten kita udah mengundang orang baru datang. Hari Rabu itu kita kasih mereka konten yang sharing tentang kita ini siapa. Dan yang kita jual itu udah menghasilkan apa. Jadi kita sharing tentang testimoni, tentang pengiriman barang. Nah, setelah mereka udah aware nih, banyak yang beli nih, kayaknya oke juga. Udah mulai kayak naksir nih sama produk kita. Hari Kamis yang kita bagikan adalah konten informasi produk. Jadi lebih ke penjelasan informasi produk kita ada apa aja. Misalnya ada paket apa aja. Seperti itu. Nah, kalau hari Jumat, konten bebas. Karena kita harus menyesuaikan dengan tren yang ada kan. Sound yang viral harus kita sesuaikan konsepnya dengan bisnis kita. Kemudian hari Sabtu, konten yang relate. Seperti yang hook dari kontennya itu benar-benar masalah utamanya target kita. Susah turun berat badan, makan dikit aja rasanya udah naik entah berapa kilo. Nafas aja nih pun kayaknya udah naik nih berat badannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian hari Minggu konten bebas lagi. Jadi konten bebas di sini artinya free, mau konten edukasi kah atau tips kah atau apa, tergantung situasi dan kondisi pada saat itu bagusnya gimana. Kita wajib menyesuaikan konten-konten yang lagi viral, disesuaikan nih konsepnya dengan bisnis kita yang mudah-mudahan potensi untuk FYP-nya lebih tinggi gitu. Nah, setelah kita sudah melalui step buat konten, kemudian upload, yang kita improvisasi konten kita menjadi lebih baik lagi. Nah, cara aku review konten aku ada 2. Nah, yang pertama adalah kita lihat satu postingan sebelumnya. Kemudian kita improve nih. Misalnya, wajah kita sepertinya terlalu gelap. Kayaknya backgroundnya terlalu polos. Kita tingkatkan terus dari hari ke hari. Jadi menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua, review 5 konten sebelumnya. Jadi dalam 5 konten ini, mana nih konten yang paling banyak view-nya? Berapapun terserah. Mau range view-nya itu dari 10 sampai 20 view aja pun nggak masalah. Intinya yang tertinggi. Nah, kita lihat, ini kenapa nih bisa tertinggi? Apakah lebih pendek? Atau konten tips? Atau apa? Selanjutnya kita banyakin konten yang seperti itu. Nah, ini step terakhir yang paling banyak buat orang gugur. Lanjutkanlah step pertama, kedua, dan ketiga sampai kita melahirkan 100 konten. Yes, 100 konten kayak katanya Kak Raditya Dika. Pelajarilah semua konten-konten kamu dan dari sana pasti kamu akan menemukan rumus kamu sendiri gitu. Ketika mulai buat konten, mereka merasa, loh kok view-nya nggak ada, yang lain nggak ada, padahal aku merasa udah bagus banget dan lain-lain. Maksudnya di sini mereka jadi patah semangat dan mereka menyerah. So please, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu harus tetap lanjut buat konten, mau ada yang lihat kek, mau nggak ada yang lihat kek, tetap lanjut gas terus. Kalau dari aku sih positifnya itu, misalnya nih cuma 30 view, dikit ya gitu ya. Tapi coba dibayangin, 30 view itu kalau dikumpulin udah sekelas loh. Bayangin dulu di sekolah, sekelas itu gimana, ya kan? Maksudnya 30 view ya 30 orang juga, guys. Oke. So, please, jangan patah semangat. Terus buat konten. Targetkan sampai 100 konten. Dan dari sana, ya kita bakalan bisa
dapetin rumus kita sendiri. Kayak, oh konten tips lebih rame. So, itu dia untuk step-step buat konten dari awal sampai akhir. Kalau ada yang kurang dimengerti atau dari teman-teman ada tambahan lagi, bisa banget untuk komen di kolom komentar di bawah. Dan kamu juga bisa request ke aku di kolom komentar, kira-kira di next video mau bahas apa lagi nih. Oke? So, see you on next video. Semangat!